Selamat datang di Creative Team DPM PTSP Provinsi Bali. Swastiastu Pak Kadis. Om Swastiastu, nggih. Izin Pak Kadis, tim kreatif mau menghadap. Sekarang Iya Pak Kadis. acara kita apa sekarang? Agenda hari ini mau bahas podcast akhir tahun Pak. Oh gitu. Nggih, silakan. Bapak berkenan? Ya. Iya. Izin Pak Kadis. Nggih. Silakan Pak, duduk dulu. Swastiastu, Bapak Kadis. Swastiastu. Duduk. Terus. Silakan duduk. Swastiastu. Swastiastu, Pak Kadis. Nggih, Om Swastiastu. Nafi, ada apa nih? Dalam rangka akhir tahun 2022 ini, kami di tim kreatif ingin ada penjelasan terhadap evaluasi untuk ke depan, dan yang kedua apa yang sudah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pak Kadis. Evaluasi tugas-tugas kita di tahun 2022 seperti sudah diketahui bersama bahwa core bisnis kita di DPM PTSP Provinsi Bali adalah membantu Bapak Gubernur di bidang penanaman modal dan kaitan infrastruktur pintu yang menjadi kewenangan provinsi. Untuk itu kita sudah laksanakan baik di bidang penanaman modal maupun di bidang PTSP. Di bidang penanaman modal secara garis besar kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya kita untuk menarik minat investor. Nah, tentunya minat investor seorang pelaku usaha tidak bisa kita paksakan untuk menanamkan untuk menanamkan modalnya di Bali. Nah, karena tidak bisa dipaksakan, inilah kita coba mencari trik-trik, tentunya berkat masukan dari tim kreatif. Nah, kemarin sudah kita laksanakan kajian-kajian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Hasil kajian itu tim kreatif kita sudah turun untuk membuat video tentang potensi investasi. Video potensi investasi yang kita laksanakan tahun ini ada berupa video tata cara pembuatan tenun ikat tradisional Bali yang istilah kerennya enak gitu. Ini seperti udang saya ini enak ya, itu seperti udangnya Vijay juga enak. Di samping itu juga kita ingin memunculkan kenapa sih motif endak di suatu daerah begini, kenapa enggak sama? Mungkin selama ini belum banyak masyarakat yang paham bahwa ciri khas endak Karangasem adalah seperti ini, ciri khas endak Kelungkung adalah seperti ini, dan seterusnya. Ini yang kita munculkan demikian, spesifiknya khusus di sana. Sehingga dengan demikian kita berharap ada minat investor untuk bisa membantu pelaku usaha kita yang betul-betul memang harus kita bantu, dukung biar bisa menaikkan posisinya dia. Salah satu tugas kita kan itu, membantu itu. Kalau bisa dimitrakan lagi ya sangat bagus. Nah, tapi paling tidak sekarang dia akan bisa berusaha terus melanjutkan usahanya. Mengingat juga seperti kita ketahui kemarin pada saat COVID, yang masih bisa bergerak adalah UMKM. Inilah yang kita perlu dorong. Dan ini sesuai dengan kebijakannya Bapak Gubernur. Dia sudah mengeluarkan beberapa regulasi terkait dengan pelestarian dan perlindungan kain endak. Nah, sekarang kita kan mempergunakan baju adat ini, endak semua dasarnya gitu.
Nah ini maksudnya tidak lain adalah untuk membangkitkan gairah masyarakat kita, khususnya para pelaku UMKM, untuk lebih meningkatkan potensi mereka, sehingga dengan demikian masyarakat banyak yang bisa bekerja, pergerakan ekonomi jalan, ya cita-cita kita bersama, cita-cita Pak Gubernur, Wakil Gubernur, dan cita-cita masyarakat Indonesia bisa terpenuhi menuju masyarakat yang ada dalam. Itu baru satu hal di potensi yang kita kembangkan. Nah, di samping tenun tradisional Endek, nah, seperti yang kita lihat kemarin juga pada saat hajatan presidensi G20 kita saksikan di layar televisi, kan semua kepala negara sudah mempergunakan Endek. Begitu penghargaan kepala negara dari dunia internasional terhadap Endek, sehingga apa salahnya kalau kita ikut promosikan hal ini? Nah, di samping promosi Endek juga kita mempromosikan sekarang ukiran Bali, karena ukiran Bali dengan ukiran di daerah lain sangat berbeda di sana. Ini juga yang kita akan tonjolkan kepada masyarakat supaya masyarakat paham, oh di sini loh seninya ukiran Bali, di sini perbandingannya ukiran Bali dengan ukiran lain. Di samping itu juga kita menonjolkan potensi lahan yang ada di sini. Dan tentunya semua potensi ini kita dapatkan dari informasi teman-teman DPRD DSP dari kabupaten kota. Makanya di sini kita harus tetap sinkron, harus tetap bekerja sama dengan teman-teman di kabupaten kota. Nah, hasil video ini ya akan kita unggah di webnya kita, di media sosial kita, termasuk akan kita mohonkan supaya bisa diunggah di sistemnya Kementerian Investasi berupa PIR, potensi regional, termasuk juga di Kementerian Luar Negeri, di INAKSES yang di Kementerian Luar Negeri. Dengan demikian saya berharap promosi kita tidak hanya lokalan di daerah, tapi sudah langsung ke dunia internasional. Dan harapan terakhir dari promosi ini ya bisa membangkitkan perekonomian kita melalui UMKM, ekonomi bangkit, tentu masyarakat akan sejahtera. Gongnya ke sana. Itu di bidang promosi. Di bidang lain juga ada. Nah, di tahun ini juga Asunghara Pergub yang mengatur tentang perizinan dan perizinan Pergub 46 tahun 2022 juga sudah diundangkan. Itulah dasar kita untuk melaksanakan kegiatan di bidang perizinan dan non perizinan melalui sistem presise. Sistem presise ini kita bentuk sendiri mulai dari awal, pengembangan setiap saat ada pengembangan sesuai dengan situasi kondisi yang ada sekarang, termasuk regulasi terbaru. Dan sekarang sudah semakin sedikit perizinan dan non perizinan yang diproses di presise, mengingat sudah bisa diproses di sistem nasional yaitu di sistem OSS RBA. Nah, jadinya kita begitu bisa melaksanakan sistem perizinan non perizinan melalui presise, kita juga melaksanakan sistem OSS di sini. Itu kedua kegiatan ini di samping kita laksanakan di kantor pendampingan khususnya terhadap OSS, kita juga melaksanakan kegiatan pelayanan bergerak ke kabupaten kota Subang. Sudah beberapa kali kita lakukan ini. Dengan demikian saya selaku pimpinan di sini berharap kepada pelaku usaha yang sebelum memiliki NIB atau izin lainnya jangan dulu berusaha. Sudah memiliki NIB atau perizinan lainnya silakan berusaha supaya aman dan nyaman dalam melaksanakan usaha. Itu yang terpenting yang kita bisa laksanakan di sini dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tusi kita di sini dalam melayani masyarakat. Bagaimana melayani masyarakat yang baik dan benar, regulasinya sudah ada. Tentunya kita ikuti di sini. Secara umum, Tengkera itu di penanaman modal dan di PTSB dan terbaru satu pintu. Terima kasih Pak Ades. Tadi kalau tidak salah saya simpulkan tadi bahwa dari penanaman modal, bagaimana tadi sudah perannya DPM PTSB itu memajukan pelaku usaha. Dalam hal ini sudah dilakukan beberapa kajian seperti tenun, kayu dan lahan. Satu terhadap penanaman modal bisa disebut tadi belum dijelaskan. Sebelumnya ini terang
Itu minumnya. Silakan ya. Kan kasihan. Sambil nunggu minumannya yang disajikan. Tentu para pelaku usaha di sini bermacam-macam keinginan mereka tergantung situasi di tempat. Ada yang menginginkan ada tambahan modal, ada yang menginginkan dimitrakan, ada juga yang menginginkan tenaga kerja kurang, keterampilan kurang. Nah, sehingga di sini kita perlu tindak lanjuti. Tentunya nanti kita bekerja sama dengan perangkat daerah teknis lainnya supaya lagi-lagi pergerakan perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian di PTSP-nya pelayanan yang berjalan saat ini, adakah keluhan dari masyarakat Pak terhadap pelayanan perizinan yang dilakukan di sini Pak? Sebelumnya, ayo kita ngopi dulu mumpung masih hangat. Ayo ngopi. Ya, silakan. Terima kasih. Iya. Saya minta kacang aja Pak. Ya. Ini produknya UMKM-nya ini, ya, kita tetap selalu berpihak kepada UMKM. Keluhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan PTSP. Kalau di sistem presisi nggak ada, sudah normal semua, malah bisa dipastikan tidak ada pelaku usaha yang ke sini untuk konsultasi untuk pendampingan terhadap sistem presisi. Mengingat di sana sudah clear semua. Pergub 46 2022 juga sudah kita tanamkan di sana sebagai SOP dan NSPK-nya berada di sana semua. Sudah clear dan online bisa dilaksanakan, bisa di-upload permohonan dari mana saja, yang penting ada jaringan WiFi. Yang sedikit masih ada permasalahan adalah terkait dengan pelaksanaan OSS. Ini yang masih ada kendala, mengingat yang kita maklumi bersama sistemnya baru tentunya perlu penyesuaian, mengingat yang di OSS kan pengaturannya secara nasional misalnya. Kalau yang di presisi mungkin internal kita di sini aja, walaupun regulasinya tetap dari pusat. Nah, kalau yang OSS itu berlakunya secara nasional. Ini mungkin yang perlu tambahan waktu kepada tambahan waktu dalam rangka memperbaiki sistem yang ada. Pemerintah pusat tetap memperbaiki sistem yang ada sesuai dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, ingin memudahkan para pelaku usaha untuk mendapat perizinan. Yang dicetuskan di sana, pelaku usaha mendapatkan izin dengan pasti. Terima kasih Pak Kades. Sekali lagi Pak Kades, bagaimana kiat-kiatnya Pak Kades ini untuk melakukan pembinaan dan keberhasilan Pak Kades ini mencapai benar-benar luar biasa ini. Pada tahun-tahun terakhir ini media-media kita begitu banyak dengan update semua dengan berita-berita yang bagus, beberapa video-video di YouTube, baik di FB, Instagram, semua sekarang sudah hidup Pak Kades. Nah, itu bagaimana kiat-kiat Pak Kades menggerakkan mereka semua ini Pak Kades? Kiat-kiatnya itu ya tentunya semangat kebersamaan teman-teman di sini sudah mulai terbina dengan baik. Nah, tentunya sebelum bisa terbina dengan baik, di sana kan perlu ada komitmen dari pimpinan. Apa sih yang mau dilakukan oleh pimpinan? Itu yang menjadi komitmen dan itu harus dilaksanakan sesuai dengan tusinya kita, bahwa kita bergerak di bidang penanaman modal dan di dalam PTSP. Kalau tidak ada komitmen, tidak ada keberanian dari pimpinan untuk menggerakkan stafnya, tidak akan terjadi hal-hal yang begini. Ini perlu komitmen dan keberanian. Dan itu saya laksanakan di manapun saya bertugas. Termasuk sekarang di tahun ini juga kita berhasil menciptakan sebuah lagu tentang DPM PTSP. Lagu ini saya kira sebagai penggerak kita di dalam melaksanakan tugas, di dalam kebersamaan juga. Dan lagu ini juga sempat kita tayangkan dulu, sempat kita kumandangkan dulu pada saat kita ikut di dalam melaksanakan fashion show yang juga dihadiri oleh Ibu Gubernur di
itu yang kita pakai sound apa namanya, lagu background ya, soundbacknya untuk itu, sehingga teman-teman pada saat tampil pun karena ini lagunya sedikit apa namanya keras, mereka tidak perlu apa namanya lagu lainnya. Dengan lagu ini gaya mereka sudah bisa dengan baik melakukan presentasi lagu. Di samping lagu juga kita di sini sudah menciptakan sebuah logo DPM PTSP, sama dengan beberapa provinsi yang kita menciptakan logonya, dan logo DPM PTSP yang kita ciptakan ini juga apa namanya, di dalamnya ada salah satu ciri khas kita yaitu tari, ya, pengganti huruf T yang DPM PTSP, pengganti huruf T-nya kita pergunakan tari Bali. Nah, dengan demikian saya berharap teman-teman dari luar provinsi maupun dari provinsi sendiri, di Bali sendiri, berharap dengan melihat logo DPM PTSP dia sudah tahu bahwa ini DPM PTSP Provinsi Bali. Itu antara lain yang kita laksanakan, kiat-kiat yang kita laksanakan. Lagi-lagi harus ada komitmen dan keberanian untuk melaksanakan tugas pokoknya kita, untuk mengarahkan teman-temannya kita, menyadarkan teman-temannya kita yang belum sadar supaya kembali ke jalan yang benar. Ya, itu Aconggara lagi-lagi semua ini sudah berhasil kita laksanakan. Nah, ini juga berkat apa namanya sinar suci dari beliau yang Maha Kuasa, itu sangat dewasa. Karena juga di dalam pelaksanaan selama pada saat saya mulai bertugas di sini, saya juga sudah sampaikan kepada teman-teman kita di sini bahwa setiap pagi harus melaksanakan persembahyangan di pura yang kita miliki. Ya, di sana kita mohonkan kesehatan, mohonkan kelancaran di dalam pelaksanaan tugas. Apalagi kita di DPM PTSP, khususnya di PTSP, sangat rawan dengan masalah pungli. Ya, tapi Aconggara teman-teman sudah mengikuti semua, dan apa namanya sistem juga kita bisa perbaiki. Yang tadinya masih manual sekarang sudah semua digital. Nah, dengan demikian saya berharap tidak ada lagi masalah pungli, masalah KKN yang terjadi di kantor kita. Nah, itu juga salah satu harapan dari pimpinan bahwa apa namanya tidak ada pungli di mana-mana, karena ini akan merusak citra kita, merusak citra bangsa. Nah, untuk itu lagi-lagi saya mohon nanti tim kreatif bisa menyampaikan kepada semua teman-teman kita di sini supaya di dalam melaksanakan tugas tunjukkanlah disiplin yang tinggi, loyalitas kepada kantor, bukan loyalitas kepada saya, bukan loyalitas kepada kantor. Nah, sehingga dengan demikian apa yang kita cita-citakan bersama bisa terwujud secepatnya. Gitu. Dan kira itu, dan ini semua tidak terlepas juga dari apa namanya inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh tim kreatif di bawah pimpinan Kolonel Vijay. Ini Kades Batur semua bisa niki sampun begitu mensupport dari tim kreatif. Mungkin teman-teman yang lain dari tim kreatif ada pertanyaan, mungkin mumpung Pak Kades masih banyak ada waktu. Oke, izin Pak Kadis, saya ingin bertanya mengenai hadiah akhir tahun 2022 mengenai keputusan Menpan RB nomor 1035 tahun 2022 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2022, di mana DPM PTSP Provinsi Bali masuk 5 besar dengan indeks 4,54 kategori A, di mana 3 tahun terakhir nilainya B-. Bagaimana kiat-kiat Pak Kadis sehingga DPM PTSP Provinsi Bali bisa memperoleh hal tersebut? Dapat informasi dari mana tim kreatif? Saya juga belum tahu. Dari mana dapat informasi itu? Di Google. Dari Google, hasilnya sudah masuk. Oh ya. Kemudian dari kementerian, RB, ya Ombudsman. Oh, ada di sana ya. Ya, Aconggara ya, kalau demikian, kalau kita berhasil meraih A sekarang dari 3 tahun terakhir dibilang dari B, sekarang sudah A, itu merupakan satu kebanggaan untuk kita semua. Tapi di lain bangga juga kita harus siap-siap
bersusah payah lagi, bersedih-sedih lagi menghadapi penilaian berikutnya. Nilai A itu memang sangat bagus, tapi gimana caranya kita mempertahankan dan kalau bisa meningkatkan, ya. Karena ini A kan sudah paling tinggi dia A, tapi mungkin grade-nya mungkin angkanya mungkin yang bisa kita naikkan nanti gitu. Dari angka 4, sekian yang menjadi 5 lah gitu. Nah, sehingga bisa harapan kita ke depan dia bisa meningkatkan nilai itu. Kiat-kiatnya ya lagi-lagi semua kita sudah bergerak, semua kita sudah menyatu bersama-sama bergerak untuk melaksanakan tugas pokok fungsi kita. Itu yang menyebabkan kita berhasil memperoleh nilai A. Tanpa dukungan teman-teman semua nggak mungkin dong. Masa saya sendiri bergerak nggak mungkin. Saya cuma punya 2 tangan 2 kaki, gimana bisa bergerak semua? Nah tentunya ini kan semua berkat semua doa kita, kerjasama kita yang baik dan seterusnya. Nah, sekarang berhasil dan ini mungkin nanti tolong diunggah di webnya kita aja bahwa ini merupakan salah satu kebanggaan kita sebagai staf di DPM PTSP Provinsi Bali. Terima kasih Pak Kadis sudah atas penjelasannya tadi. Ini yang mungkin yang terakhir. Di tahun 2022 sudah kita anggap ini suatu keberhasilan luar biasa. Di tahun 2023 nanti Pak Kadis apa yang mungkin menjadi rencana-rencana progresnya Pak Kadis di tahun 2023? Di tahun 2023 saya pikir tidak jauh berbeda dari apa yang kita laksanakan di tahun 2021, di tahun 2022 ini khususnya gitu. 2021 mungkin kita tidak bisa bergerak lebih banyak karena masih pandemi, lagi hangat-hangatnya di sana. 2022 kita sudah mulai action dengan kekuatan penuh di sana, makanya bisa menampilkan nilai-nilai AA yang tadi itu. Di tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan apa yang kita laksanakan di tahun 2022. Mengingat juga tusi kita masih sama di bidang penanaman modal, membantu gubernur di bidang penanaman modal dan PTSP. Jadinya kiat-kiatnya ya masih seputaran ini aja. Di bidang penanaman modal lagi-lagi mungkin di sini agak yang perlu kita sesuaikan karena di tahun 2000 sekarang kita sudah mengambil potensi investasi dari ukiran dan dari lahan. Tahun 2023 mungkin kita bicarakan nanti apa sih kira-kira materi yang akan kita sajikan kepada pelaku usaha. Ingatin di sini juga tim kreatif seperti yang saya bilang tadi, kita di sini berjualan, tidak bisa memaksa investor untuk masuk untuk menanamkan modal. Untuk itu perlu ada kemasan yang lebih bagus supaya gimana caranya menarik minat investor untuk berusaha di sini. Tapi ingatkan juga kepada teman-teman investor nanti, kalau memang betul dia ingin melaksanakan menanamkan modalnya di Bali, supaya 3 hal yang menjadi arahan Bapak Gubernur dan tertuang di dalam buku Kerti Bali-nya beliau, masalah alam, masalah kerama, dan masalah budaya Bali ini harus menjadi perhatian daripada investor. Nah, kalau mereka tidak mau ikut mengagungkan 3 komponen ini, alam, kerama dan budaya, sebaiknya udah berinvestasi di Bali. Nah, itu arahannya pimpinan yang perlu kita tindaklanjuti dan saya pikir itu sangat betul sekali. Mengingat kita di Bali kan tidak ada potensi tambang-tambang, yang kita ada potensi di Bali adalah budaya adat istiadat. Kalau alam mungkin daerah lain di Indonesia, provinsi lain di Indonesia masih ada, tapi budaya dan adat istiadat, terutama vibrasinya seperti yang ada di Bali, itu yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Ini sumber kekuatan kita yang perlu kita tonjolkan, yang perlu kita gali lagi, sehingga ke depan betul-betul pergerakan perekonomian kita bisa bergerak dengan baik. Saya kira itu untuk bahan-bahan tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan sekarang. Kita tetap melaksanakan kajian partisipasi di bidang PTSP, kita tetap melaksanakan proses pendampingan, proses pelayanan bergerak, dan tentunya
khususnya di dalam sistem presise yang kita miliki, kita akan sempurnakan, sehingga betul-betul kedepannya nilai SKM-nya kita, survei kepuasan masyarakat, tidak turun daripada target. Dan terakhir yang kemarin nilai survei IKM-nya kita sudah 93, sekian, lebih tinggi daripada target kita yang hanya 85 sekian. Nah ini lagi-lagi berkat kerjasama kita bersama. Ini kan? Bagus Pak Kades. Luar biasa sekali tadi penjelasan dari Pak Kades. Nah ini satu yang buat kita nih belum kita dapat dari tim kreatif nih, kalau bisa Pak, kita kan saat ini punya sarana prasarana di tim kreatif itu sangat sederhana Pak, masih banyak kekurangan Pak. Gimana teman-teman setuju dah kalau bisa ya minta bisa dianggarkan untuk kamera Pak, gitu Pak. Setuju dah teman-teman? Nah, itu biar bagus Pak, jadi bagus tim kreatifnya. Ya, lupa saya kasih tahu kemarin, itu semua sudah kita anggarkan di dalam di dalam era PPD. Mudah-mudahan tidak ada kendala sehingga di dalam ketok palu di PPD-nya kita bisa segera laksanakan. Sehingga betul-betul tim kreatif mungkin ini karena saya belum paham, mungkin satu-satunya perangkat daerah yang punya tim kreatif kita. Betul. Ya, kita. Nah, saya sangat concern terhadap hal itu, makanya kemarin sudah kita anggarkan kamera duster, kamera video, termasuk yang bisa terbang itu drone. Termasuk drone ya sudah kita anggarkan. Ya mudah-mudahan tidak ada perubahan, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu lagi sehingga apa yang kita mohonkan di RKA bisa diimplementasikan ke APBD kita nanti, ke DPA kita. Itu dan masalah itu tadi itu kan saya baru menyampaikan secara umum aja. Lebih lanjut saya minta kepada tim kreatif silakan langsung ke bidang-bidang karena mereka yang lebih paham masalah teknis, silakan apa yang perlu digali di sana sekaligus mengingatkan mereka tentang fungsinya mereka. Sering di dalam pengarahan-pengarahan saya sampaikan kepada teman-teman para pejabat agar lebih memahami, mempelajari apa sih yang menjadi tusi masing-masing. Ya, jangan lepas daripada tusi masing-masing. Walaupun kita di sini dalam masa transisi dari dari sistem struktural atau fungsional, dan di DPMPTSP sedikit agak ribet mengingat regulasi yang ada, istilahnya saya bapaknya kita bukan satu kementerian, ada beberapa kementerian bapaknya kita, dan ini regulasinya berbeda-beda. Saya kira nih kan? Mungkin ada beberapa pesan Bapak mungkin dalam sekarang kan kita sudah mendekati tahun baru Pak, mungkin bisa ucapan nanti biar bisa kami sampaikan ke seluruh media ucapan dari Bapak untuk tahun baru dan Hari Raya Galungannya Pak. Oke. Baik, kepada teman-teman semua, kemarin kita sudah melewati Hari Raya Natal. Saya selaku pimpinan di sini dan pribadi mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman kita yang merayakan. Lagi sebentar lagi tahun 2022 akan berganti dengan tahun 2023. Saya berharap di sana di tahun 2023 bisa menjadi lebih baik daripada tahun 2022. Dan terakhir di awal tahun 2023 juga kita akan merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Saya juga mengucapkan selamat kepada semua tahun Hindu Sami, selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga kita semua melalui Hari Raya ini sehat selalu dan dikaruniai sinar suci sehingga bisa melaksanakan tugas dan kewajiban baik sebagai pegawai, sebagai masyarakat, sebagai pelaku usaha khususnya bisa dengan baik, bisa dengan lancar, tidak ada hambatan apa-apa. Khusus kepada teman-teman pelaku usaha, himbauan kami dari DPMPT Provinsi Bali, mohon sebelum melaksanakan kegiatan usaha lengkapi dulu perizinan dan seterusnya yang harus dilengkapi sehingga nanti di dalam melaksanakan kegiatan usaha bisa dengan nyaman dan aman. Jangan nikah. Terima kasih.
Oke, Pak Kadis, matur semua sampun begitu panjang penjelasannya dan teman-teman kita juga semua sudah paham semua tentang kiat-kiat apapun semuanya. Yang mohon pamit untuk menuju ke bidang masing-masing. Oke, kita pamit. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Oke, cek semua. Silakan diminum dulu. Apa adanya? Udah.